Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita membaca salawat kepada beliau dengan harapan kelak di hari kiamat kita menjadi salah satu orang yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagian dari keutamaan umat Nabi Muhammad adalah Allah menjadikan pahala yang besar bagi orang mukmin yang melakukan sholat sunnah di rumahnya. Maka dari itu, sholat sunnah yang dilaksanakan di rumah merupakan sebuah nur atau cahaya bagi orang yang mengamalkannya. Karena Nabi bersabda, seseorang yang sholat sunnah di rumahnya, maka dia mendapatkan cahaya, maka terangilah rumah kalian. Artinya, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah bisa menyinari hati seseorang agar supaya semakin khusyuk menyendiri bersama Allah, melupakan semua yang selain Allah, dan merasa bahagia karena seorang hamba bisa berduaan dengan Tuhannya, merasakan kebesaran dan keagungannya, merasa hina karena sedang berada di depan Sang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hatinya akan merasa gembira sebab iman dan telah bermunajat kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi telah memerintahkan pada para kaum muslimin agar supaya sholat sunnah di rumahnya masing-masing, agar supaya bisa mengetuk rahmat Allah, bisa menyebar cahaya yang bersinar di rumahnya, dan memberi pengaruh pada orang yang di rumah untuk lebih takut kepada Allah. Di samping itu, rumah merupakan tempat yang paling layak untuk memuji Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika salah satu dari kalian memutuskan untuk sholat fardu di masjid, maka hendaklah sebagian sholat sisanya laksanakan di rumah, karena Allah menjadikan pahala sholat sunnah yang dilaksanakan di rumah itu jauh lebih baik. Dan Nabi membuat perumpamaan bagi rumah yang di dalamnya dibuat ketaatan, zikir, ibadah, baca tasbih, dan membaca Al-Quran, maka rumah itu menjadi tempat kembalinya para orang soleh, yang mana rumah itu hidup, dipenuhi dengan kemakmuran, diliputi dengan kebahagiaan, kejembaran, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rumah yang di dalamnya tidak ada zikiran kepada Allah adalah tempat yang fakir, kosong, dan rubuh, sekalipun diramaikan oleh penghuninya, maka sama saja rumah itu tidak ada faedahnya bagi dia, dan dia dimurkahi Allah, diliputi kebencian, kemaksiatan, menyenangkan setan, bahkan para setan tinggal di rumah itu. Nabi bersabda, perumpamaan rumah yang dibuat zikir dengan yang tidak dibuat zikir seperti orang hidup dan orang mati. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya pada Rasulullah, mana yang paling utama antara sholat sunnah di rumah dibanding dengan sholat sunnah di masjid? Rasulullah pun menjawab, bukankah kamu tahu betapa dekatnya rumahku dengan masjid? Dan bukankah aku lebih senang sholat di rumah daripada di masjid? Kecuali jika sholat itu sholat fardu, maka aku laksanakan di masjid. Rasulullah juga memerintahkan agar supaya memuliakan rumah kita dengan sabdanya, muliakanlah rumah kalian dengan sebagian sholat kalian. Ada makalah mengatakan, keutamaan sholat seseorang di rumahnya dibanding sholat yang sekiranya bisa dilihat manusia itu sama seperti keutamaan antara fardu dan sunnah. Artinya, jika seseorang sholat sunnah di hadapan manusia, itu bisa memicu seseorang untuk menyangka riya dan mengandung pujian manusia bahwa dia hamba yang ahli ibadah. Akan tetapi,
Jika sholat itu dilaksanakan di rumah, maka hal itu lebih dekat dengan rahmat Allah, jauh dari sangkaan munafik dan pandangan orang-orang yang suka memuji. Kecuali jika itu sholat fardu, maka silahkan laksanakan di masjid secara berjamaah. Sebagaimana yang diharapkan Rasulullah, silahkan saja manusia sholat sunnah apa saja di rumahnya dengan pelan dan tenang. Tapi ingat, pahala fardu lebih besar daripada pahala sunnah, dan kebaikannya berlipat ganda dan berlimpah.